Selamat datang di Desangka Kata. Di sini kita akan menangkap kata, menjalani makna, dan meneguk rasa. Kosongkanlah resah dari kepalamu itu, dan sandarkanlah letih ragamu itu agar kau tenang. Sebab kau pantas menikmati perjalanan nan melegakan ini. Mari kita mulai. Menjadi laki-laki itu memang sebegitu beratnya. Paradigma ataupun stereotip yang berkembang di sini itu menempatkan laki-laki sebagai orang yang harus bertanggung jawab ini itu. Bahkan ketika dia tidak melakukan apapun, dia harus menanggungnya. Di sisi lain, paradigma dan stereotip yang diberikan itu tidak dibarengi dengan ilmu-ilmu, pengajaran-pengajaran, ataupun yang lainnya yang mendukung laki-laki bisa menjadi seperti yang diharapkan itu. Laki-laki dituntut begini dan begitu, sedangkan di keadaan sebenarnya laki-laki tidak pernah diajarkan bagaimana cara menyalurkan perasaannya. Laki-laki tidak pernah diajarkan untuk tidak memendam apa yang dirasakannya. Sehingga laki-laki itu merasa malu kalau terlihat lemah, apalagi untuk menangis. Dan seumur hidup laki-laki harus menahan tangisnya di depan siapapun. Padahal semakin hari semakin bertambah usianya, laki-laki itu terus bertambah pula tanggung jawab dan tugas-tugasnya. Ditambah parah lagi, laki-laki yang begitu berat hidupnya itu, kemudian yang kaku sekali dalam mengekspresikan perasaannya itu, harus bertemu dengan laki-laki lain yang seperti itu juga. Jadi laki-laki yang ada di sini itu adalah laki-laki yang sama-sama punya beban banyak, punya masalah banyak, tapi mereka tidak terbiasa untuk sharing, tidak terbiasa untuk curhat, tidak diajarkan untuk terbuka dengan orang tua laki-lakinya sendiri. Hubungannya begitu kaku, begitu dingin. Bagaimana bisa dia mendapatkan sosok laki-laki yang dia idolakan kalau dari rumahnya saja dia tidak pernah melihat contoh role model tentang laki-laki yang hangat, yang bijak mengelola perasaannya. Laki-laki harus terlihat kuat, harus terlihat gagah, harus bisa menyelesaikan segala tanggung jawabnya, tapi tak ada yang peduli dengan apa yang dirasakan oleh laki-laki, dengan apa yang dipikirkan oleh laki-laki. Dari banyak konten juga aku melihat laki-laki itu atau pasangan itu, terutama suami, nyaris tidak pernah diberi waktu untuk me time. Sudahlah pulang kerja harus pulang cepat, nongkrong pun tak boleh lama-lama, di rumah pun gak boleh lama-lama sendirian. Habislah dia bercerita dengan teman laki-lakinya juga, sahabatnya, dikurangi. Tidak boleh lama-lama nongkrong, tidak boleh lama-lama di luar, dan di rumah pun dia tidak boleh sendirian mengopi lama-lama begitu. Makin bertambah itu kepusingan, makin bertambah itu kerentanan untuk melakukan suicide. Laki-laki diminta untuk kuat, diminta untuk begini begitu, tapi tak ada yang peduli apa yang terjadi di dalamnya. Bahkan banyak sekali pasangan istri yang tidak bisa tahu sisi-sisi pasangannya itu. Makanya kalau kalian sudah menikah, kalian sebagai istri, sebagai pacar, mungkin kalian harus banyak explore, banyak mencari tahu bagaimana itu laki-laki. Mungkin kalian harus mencari tahu bagaimana psikologi laki-laki, bagaimana cara laki-laki berpikir, bagaimana cara laki-laki bersikap. Setelah itu kalian akan mendalami bagaimana pasangan kalian, bagaimana cara memperlakukan yang terbaik. Jadi tidak melulu ngambek, tidak melulu menuntut, tidak melulu marah, tapi lebih intensif. Hubungan itu lebih berkualitas, lebih menghargai, lebih peka, lebih mengayomi, lebih peduli, lebih menyentuh ke sisi-sisi terdalam dari pasangan kalian. Karena sudah banyak juga kasus yang viral. Laki-laki dewasa beberapa jam atau beberapa hari sebelumnya itu bahagia, happy, gak taunya suicide.
Gak ada yang tahu, gak ada yang bisa nebak. Karena memang dia sendirian. Dia berpasangan, dia beristri, tapi pasangan atau istrinya tidak tahu apa yang terjadi pada pasangan laki-lakinya. Tentu ini adalah kegagalan bagi si istri atau si pacar. Dan jangan sampai ini terjadi juga kepada kalian istri atau pacar yang mungkin di depan kalian, pasangan kalian itu, laki-laki kalian itu terlihat baik-baik saja, terlihat tersenyum, terlihat menghibur, padahal ada sesuatu yang menggerogoti dia dan tanpa kalian sadari kalian memperparah sakitnya itu. Ya, kalau ini menarik untuk diperhatikan, mungkin perlu kalian perhatikan supaya laki-laki kalian itu tetap bertahan hidup. Terima kasih sudah setia menikmati episode perjalanan ini bersama-sama. Semoga kalian nyaman sampai di tujuan. Akhir kata, aku Desangka Kata, teman perjalananmu menangkap kata, menjalani makna, dan meneguk rasa. Pamit undur diri dari ruang dengarmu. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.